Sahabatku catur semuanya, mari kita melihat profil dari master usia 10 tahun. Dia adalah Bodhana Sivanandan, lahir tanggal 7 Maret tahun 2015, di London. Usianya sekarang adalah 10 tahun. Bodhana tumbuh di Harrow, London, dari orang tua asal Tamil Nadu, India, Trichy. Ia mulai bermain catur sekitar usia 5-6 tahun selama masa lockdown. 2022, kejuaraan sekolah Eropa di Rhodes, emas. Meraih triple crown, juara dunia under 8 di format klasik, rapid, dan blitz. 2023, menang melawan mantan juara Inggris, Peter Lee, dalam sebuah pertandingan eksibisi. Juara under 12 dan kategori wanita di kejuaraan Blitz Eropa. 2024, menjadi WIM, segelar Women International Master termuda di Inggris. Mengalahkan Grandmaster Peter Wells di British Chess Championships. Meraih WGM Norm termuda, Norm Women Grandmaster. Marilah kita lihat pertandingan antara Master Bodhana melawan Master Well. Dalam kejuaraan catur tahun 2025, event British Chess Championship. Pion E4, pion C5, kuda F3, pion D6, gajah B5, kuda D7, rokade, kuda F6, benteng E1, pion A6, gajah F1, pion B6, pion D4. Di sini putih mulai ngajak pertukaran pion pusat ya. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Pertempuran pion pusat dimulai ya. Maka langkah pasti adalah kuda makan pion. Bisa kita lihat ya, kuda putih berada di tengah-tengah, sangat kuat sekali. Maka yang berikutnya adalah gajah B7. Hitam membuat fianchetto gajah ya. Gajah mengancam pion E. Maka yang berikutnya adalah pion F3. Putih melindungi pion dari serangan gajah dan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion E6. Hitam membuat pertahanan grendel ya. Dengan pion ini maka kuda tidak bisa pergi ke F5 ya. Maka yang berikutnya adalah pion C4. Putih memajukan pion bebasnya ya, pion bebas C. Maka yang berikutnya adalah bishop E7. Hitam mempersiapkan untuk rokade ya. Maka yang berikutnya adalah kuda C3. Langkah pengembangan kuda. Maka berikutnya benteng C8. Benteng berada di dalam jalur setengah terbuka ya. Maka yang berikutnya adalah bishop E3. Perlindungan terhadap kuda dan pengembangan gajah. Maka yang berikutnya adalah rokade, langkah pengamanan, dan putih membalas dengan benteng C1. Benteng diluruskan dengan benteng ya, karena akan terjadi pertempuran di jalur C. Maka
Yang berikutnya adalah benteng E8. Benteng diarahkan ke petak pusat. Maka yang berikutnya adalah menteri D2. Ini bertujuan untuk membentuk benteng terkoneksi ya. Maka yang berikutnya adalah menteri C7. Sama juga membuat benteng terkoneksi. Maka yang berikutnya adalah benteng E D1. Benteng direncanakan untuk mengancam pion D. Maka yang berikutnya adalah menteri B8. Perbaikan posisi menteri ya. Maka yang berikutnya adalah kuda A4. Di sini kuda mulai mengancam pion B6 ya. Pion B6 nanti bisa diancam oleh kuda sama gajah putih ya, dengan cara membuka kuda D4. Maka yang berikutnya adalah gajah D8. Gajah melindungi pion ya, melindungi pion B. Maka yang berikutnya adalah raja H1. Perlindungan terhadap raja dibalas dengan gajah C7 melindungi pion D ya. Maka yang berikutnya adalah pion G3 membuka jalur pion raja biar lebih aman. Maka yang berikutnya adalah kuda E5. Dari sini kuda di tengah papan dan mengancam pion C. Kuda E5. Maka yang berikutnya adalah gajah G2 melakukan fianchetto terhadap gajah untuk memperkuat pion F. Maka yang berikutnya adalah pion D5. Pertandingan sangat seru ya. Di sini langkah ini membuat perperangan antar pion dimulai, pion pusat. Maka yang berikutnya adalah pion C makan pion, kemudian pion E makan pion, dilanjutkan dengan pion makan pion dan kuda makan pion. Di sini posisi sudah mulai terbuka ya kawan-kawan. Pertandingan babak tengah dimulai. Di sini harus berhati-hati ya teman-teman ya. Kuda hitam ada di tengah-tengah, ada 2 kuda. Maka yang berikutnya adalah gajah G1 melindungi dari ancaman kuda. Maka yang berikutnya adalah menteri A8 bertujuan untuk membuat jalur diagonal putih semakin kuat. Maka yang berikutnya adalah pion B3. Pion melindungi kuda A. Maka yang berikutnya adalah pion H5 melakukan pembukaan pion raja dan berusaha mengancam pertukaran pion H. Maka yang berikutnya adalah kuda F5. Kuda F5 bertujuan untuk mengancam pion G7. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion. Di sini sangat seru sekali ya teman-temanku semuanya. Hitam melakukan kombinasi dengan kuda makan pion. Maka putih harus berhati-hati dengan serangan kuda ini. Dan putih tidak boleh memakan kuda F6 ini,
karena sangat berbahaya ya. Maka yang berikutnya adalah menteri F2. Menteri mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah kuda F6. Kuda mencari posisi terbaik dan berusaha mengancam dengan pion dengan kuda G4. Maka yang berikutnya adalah benteng makan gajah, karena dirasa bahwa gajah hitam sangat berbahaya ya, makanya dimakan. Maka kuda bisa melakukan langkah ke kuda D6. Maka yang berikutnya adalah benteng makan benteng, dan dilanjutkan dengan kuda makan pion B6. Ini adalah tujuannya dengan benteng memakan gajah ya, agar kuda bisa berkembang. Maka yang berikutnya adalah menteri B8 menghindari ancaman kuda. Maka yang berikutnya adalah gajah makan kuda, dilanjutkan dengan benteng C2. Sangat indah sekali ya teman-teman. Di sini benteng diberikan cuma-cuma oleh hitam, tapi kalau benteng dimakan oleh menteri, maka akan terjadi sangat fatal ya. Makanya di sini putih tidak berani untuk makan ya. Maka dia hanya melangkah dengan menteri F1. Maka yang berikutnya adalah kuda E4. Kuda menekan jalur E ya. Sementara untuk menutup jalur diagonal. Maka yang berikutnya adalah kuda D5. Kuda menutup jalur gajah hitam ya, karena gajah hitam terlalu kuat menguasai diagonal. Maka yang berikutnya adalah kuda D2. Kuda mengancam menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri D3. Pertandingan sangat seru ya, di mana menteri mengancam benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda makan gajah, karena gajah di sini sangat berbahaya ya. Gajah putih makanya dimakan oleh hitam. Maka yang berikutnya adalah putih melakukan langkah menteri makan benteng. Dan di sini bahaya sekali ya, gajah dari hitam. Maka yang berikutnya adalah menteri E5. Menteri mengancam kuda. Kuda D hanya dilindungi oleh benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda F E3. Kuda terkoneksi dengan kuda ya, agar lebih kuat, sama-sama saling melindungi. Maka yang berikutnya adalah kuda D4. Kuda melakukan ancaman terhadap menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri G2. Menteri melindungi kuda, dan dilanjutkan dengan gajah A8. Ini hanya adalah langkah pembuangan tempo ya, karena posisi hitam sudah sangat bagus. Maka perlu dilakukan pembuangan tempo dengan langkah ini. Maka yang berikutnya adalah gajah F2.
Kemudian berikutnya adalah benteng D8, benteng mengancam kuda lagi. Maka yang berikutnya adalah pion H3. Yang berikutnya adalah benteng makan kuda. Yang berikutnya adalah C4. Di sini putih tidak melakukan langkah makan benteng ya, malah kuda mengancam menteri. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Pertandingan sangat bagus sekali ya, kombinasi sangat bagus. Bagaimana dari posisi ini benteng mengancam, benteng juga. Apabila kuda makan menteri maka putih akan kalah dengan benteng makan benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng F1. Maka yang berikutnya adalah menteri E6. Menteri pergi dari ancaman kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda B6. Ini adalah langkah istimewa ya, bagaimana kuda mengancam benteng dan gajah. Maka yang berikutnya adalah kuda D2, di mana kuda mengancam benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng E1, benteng ancam menteri. Dilanjutkan dengan menteri C6. Dan setelah langkah ini maka hitam menyerah.